Peresmian sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2022. Taman ASEAN. Taman ASEAN pertama dibangun di tahun 2017. Tahun 2022, Pemkab Jombang melakukan rehabilitasi Taman ASEAN. Rehabilitasi monumen ini tetap dengan konsep yang sama, dengan 11 negara ASEAN, yang diilustrasikan dengan 11 pilar, 11 logo negara. Selain itu, keberagaman agama di Jombang terilustrasi dalam relief lokasi ibadah di sisi sebelah timur. Rehabilitasi Taman ASEAN ini diharapkan menguatkan ikon Jombang sebagai kota dengan toleransi dalam keberagaman. Taman Mastrip. Taman Mastrip pertama diresmikan di tahun 1995. Monumen ini untuk mengenang perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dalam mempertahankan kemerdekaan RI, sekaligus untuk menguatkan nilai-nilai kepahlawanan di tengah masyarakat. Kali ini, rehabilitasi dengan konsep taman aktif, sehingga tidak hanya memiliki fungsi ekologi dan estetika kota, tetapi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat, sekaligus dapat mempelajari sejarah perjuangan Mastrip yang tergambar pada taman. Taman Adipura. Taman Adipura Kencana dibangun sebagai penanda capaian tertinggi pemerintah Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup, terutama dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Penghargaan Adipura Kencana ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Bupati Jombang di tahun 2014 dan 2017. Taman Lampu Jombang Santri dibangun di X Tugu UKS depan pabrik gula Jombang Baru dengan konsep Taman Pasif Lampu Dekorasi Jombang Santri. Selain berfungsi sebagai pembatas median jalan, juga menambah estetika kota dan tetap mempertahankan vegetasi sebagai pelengkap. Taman Lampu Keplak Sari dibangun di X Tugu UKS Pertigaan Keplak Sari dengan konsep Taman Pasif Lampu Dekorasi logo pesantren. Selain berfungsi sebagai pembatas median jalan, juga menambah estetika kota dan tetap mempertahankan vegetasi sebagai pelengkap. Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pertengahan tahun 2022, dilakukan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 75 Jombang. Sebelumnya, lokasi ini merupakan ex-gedung Stikes Pemkab Jombang. Pada tahun 2021, Dinas Kesehatan Jombang menempati dua area lokasi, yaitu gedung depan ex-kantor administrasi Stikes Pemkab yang lama dan ex-ruang kelas Stikes di belakang lapangan bola. Di sisi sebelah kanan, juga dibangun gedung Public Safety Center, layanan kegawat daruratan 24 jam gratis dari Dinas Kesehatan kerjasama BPBD Kabupaten Jombang, Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Puskesmas Pululor Jombang. Puskesmas Pululor Jombang adalah kategori puskesmas perkotaan dan merupakan puskesmas non-perawatan. Wilayah kerja Puskesmas Pululor Jombang meliputi 5 desa, yaitu Desa Pululor, Denanyar, Ploso Geneng,
Banjardowo, dan Sumberjo dengan jumlah penduduk sebanyak 36.675 jiwa. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Pululor Jombang meliputi upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang atau UKPP. Sementara pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Pululor didukung dengan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan berupa 2 puskesmas pembantu dan 2 Poskesdes. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan gedung Puskesmas Pululor dengan gedung yang standar dan didukung sarana prasarana. Puskesmas Pululor Jombang siap memberikan pelayanan terbaik. Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang. Labkesda berdiri sejak tahun 2005 yang sebelumnya bernama Labkesling atau Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang dulunya berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada tahun 2018, Labkesling berubah nama menjadi Labkesda sesuai kebutuhan laboratorium kesehatan secara nasional dan pindah lokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 26 Jombang. Harapannya bisa memberikan pelayanan pemeriksaan, juga mampu memberikan pelayanan di bidang jasa pemeriksaan klinis atau yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Diharapkan bisa menjadi laboratorium yang mampu mendukung dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sentra IKM Slak Aluminium Kendalsari, Sumobito. Pembangunan slak aluminium di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, berada di atas tanah seluas 1.150 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari gedung produksi, kantor pengelola, gedung TPS limbah B3, pos jaga, toilet umum, pengolahan limbah air kotor domestik, dan jembatan timbang. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Industri pengolahan logam ini mampu menyedot ribuan tenaga kerja di Kabupaten Jombang dan saat ini telah terbentuk Koperasi Berkah Logam dengan 25 anggota IKM Slak Aluminium. Venue Pump Track. Satu lagi, di tahun 2022 kali ini, Pemkab Jombang menyediakan venue Pump Track. Venue ini digunakan untuk pesepeda BME. Venue Pump Track ini terletak di Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Jalan Gus Dur, tepatnya di belakang Gor Merdeka Jombang, sisi sebelah selatan. Venue Pump Track ini digunakan latihan atlet pesepeda BMX setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu, pukul 3 hingga 5 sore. Harapannya, mampu membina calon atlet pesepeda dari Kabupaten Jombang. Gedung Kesenian Jombang. Tahun 2022, Gedung Kesenian Jombang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Ini terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang. Gedung Kesenian Jombang difungsikan sebagai pusat kesenian dan pelestarian budaya Jombangan. Bangunan gedung ini terdiri dari gedung utama atau gedung kesenian, open theater, musola, dan tempat parkir. Bangunan ini mengusung konsep religius, egaliter, dan agraris. Peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2022 fokus melakukan peningkatan infrastruktur jalan. Total pekerjaan untuk infrastruktur jalan ada 67 ruas jalan dengan beragam kondisi dari berlubang hingga rusak. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang terhadap infrastruktur jalan diantaranya pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta pemeliharaan rutin yang setiap hari dikerjakan. Peresmian sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2022.